Jumpa lagi dengan Ari GM Property. Saat ini saya sedang berada di kawasan Bandung bagian selatan. Kalau kemarin kita review rumah, tanah, sekarang kita akan mereview gudang. Di kawasan sebuah pergudangan yang sangat terkenal di Bandung, tentunya kawasan gudang ini memiliki konsep yang sangat oke banget, prestisius, dan dibangun oleh satu grup developer yang cukup ternama, yaitu Ciputra Group. Di develop awal tahun kurang lebih sekitar 2011 dengan kawasan luas 40 hektar, dan kawasan ini merupakan kawasan pergudangan yang sangat strategis karena letaknya berada dekat dengan pintu tol Kopo. Nah, Anda tentunya ingin tahu lebih jelas, di sini ada beberapa gudang sebetulnya yang GM Property pasarkan. Salah satunya akan kita review. Seperti apa gudangnya? Kita lihat yuk, udah hujan. Saat ini saya sudah berada di satu unit yang sedang dipasarkan oleh tim GM Property, dan kebetulan cuaca di sini sedang hujan besar. Memasuki bulan Oktober merupakan awal-awal bulan yang merupakan, ya kita tahu sendirilah seperti apa ya curah hujannya. Mungkin Anda juga penasaran, kalau di kawasan pergudangan ini seperti apa sih kondisi hujannya? Kita lihat. Oke, sudah lihat ya, gede banget hujannya, tapi di depan ini sama sekali tidak terlihat adanya genangan air. Semua mengalir dengan lancar, dan tentunya ini merupakan salah satu poin penting buat Anda yang akan memilih di gudang mana sih Anda akan berinvestasi ya. Dan tentunya Anda penasaran, kalau cari gudang, cari aja sang Ratu Bispak di sini. Kita lihat tuh seperti apa sih orangnya, emak-emak penggemar film Korea. Halo, Febri. Apa kabar? Seo, saya nggak ngerti deh. Gimana Bu, udah lama di sini? Saya, apanya ya di gudang ini? Gudang ini saya udah lama banget. Saya menguasai kawasan ini semenjak dari tahun 2010. Wow, 2010. 2010, bayangkan sekarang 2020. 10 tahun. 10 tahun saya berkiprah di dunia pergudangan bispak. Jadi saya lihat banget awal dari bispak berdiri yang tanah rata sampai dengan akhirnya banyak gudang. Jadi nggak salah kan kenapa dia dibilang Ratu Bispak? Oke. Sekarang kita ini ingin review nih. Ceritanya ini satu gudang yang katanya sih ada harga spesial dan merupakan salah satu unit yang terbaik yang Betul. dipasarkan ya. Betul. Nah, kita kan pengen tahu nih terbaiknya seperti apa. Mungkin yang lihat juga udah nggak sabar ya. Kita lanjut gudangnya seperti apa. Oke, ini gudangnya adalah termasuk salah satu di lebar 18 meter. Untuk dari gudangnya ya, untuk luasan gudangnya lebarnya 18 meter. Nah, sebetulnya kalau developer dulu bikin gudang itu tidak menggunakan kantor. Jadi dia hanya murni full gudang. Jadi ini gudang apa? Office-nya, semua office ini hanya dibangun oleh owner gitu. Di luar developer ya pastinya ya. Nah, office-nya sendiri kalau di sini ukurannya sih 12 kali 12. 2 lantai, sedangkan untuk gudangnya sendiri luas tanahnya 972 meter. Luas tanah 972 meter. Sedangkan untuk bangunannya sih saya anggap plus minusnya adalah 1000 meter. Sudah dengan kantor ya. Tapi kalau bicara gudangnya saja, itu sih sebenarnya hanya 720 meter. 720 meter. Ya, karena kan dipotong ini 12 kali 12 ya. Nah, ini kan untuk kantornya ada, di sini ada sekitar hari, di sini ada pantry. Oke, ada pantry. Ya, saya nyalain lampunya. Ya. Oke. Nah, ini pantry-nya ada untuk di kantor kan yang biasanya suka masak-masak kecil, bisa di sini. Nah, ruangan ini mungkin bisa dipakai untuk ruangan meeting ya, karena dia besar sekali ya. Gitu. Saya sebelumnya agak-agak banget ya. Jadi biasanya kan kalau yang namanya gudang, image-nya itu kan kotor, Betul. dekil, pokoknya nggak enak banget. Begitu masuk kawasan, wah asri. Asri. Mungkin tadi Pak Ari dari depan kan, Betul. udah datang ke sini nggak kawasan gudang gitu loh. Betul. Itu lebih ke ya itulah kawasannya lebih hijau gitu. Sebetulnya satu yang Dan saya bersih. bilang, ketika saya kesini tadi, saya sempat diberhentikan dengan satpam. Mereka benar-benar menanyakan detail identitas. Jadi untuk kawasan gudang ini tentu security-nya sangat-sangat terjaga. Jadi pilihannya oke. Pak Ari nggak punya kartu visitor soalnya. Ini beda ini. Udah kita lanjut lihat yang lain. Oke, ini
kita masuk ke ruangan apa? Ini kita masuk ke area gudangnya. Gudangnya yang saya bilang tadi itu kan panjang ke belakangnya adalah 48 meter. Cuman kita potong kan nggak 48 persis karena ada kantor yang 12 gitu. Nah, ini bisa dikatakan loading dock. Loading dock ini begitu masuk kontainer masuk ke sini bisa, boleh. Nah, masukin barangnya kita ke sini. Oke, nah sebelum kita lihat ke sini, saya mau tanya nih Bu, ini untuk kontainer yang masuk sini kurang berapa? Ukuran 40 feet bisa, wingboard pun bisa. Oke. Gitu. Nah, lalu di lantai Kita mau kemana lagi? Ke belakang atau ke atas? ke atas sekali ya, kita ke kantor Langsung ke lagi atas? aja ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, kita naik ke atas. Mari. Seo. Ya, ini untuk lantai 2-nya, kantornya ada beberapa ruangan sebentar ya, saya nyalain lampu. Oke. Baik. Sering. Langsung mulai. Ya. Kayaknya langsung menambah audiokan sedikit ya. Berasa kayak ini ada beberapa ruangan di sini. Ini ruangan apa nih Bu? Ini sih bisa, kalau saya bilang sih ini ruangan bisa dipakai untuk kepala gudangnya atau kepala salonnya atau manajernya. Untuk Dan kontrol ini, ya. Jadi kita bisa lihat ke arah gudang juga. Nah, gudangnya itu memang dibikin 2 lantai ya. Nanti selengkapnya pas kita ke gudang belakangnya. Jadi dari sini kelihatan banget semua hampir Ya. sebagian besar kondisi. Mau kontrol pegawainya? Betul. Ada yang tiktokan? Barangkali Atau ada. ada yang lagi video call sama Nggak hasil? boleh TikTok kan di dalam. Iya, nggak bisa. Boleh asal nggak ketahuan ya kan? Ini nggak kayak di gudang loh. Nggak kayak di gudang, ini udah kayak di bangun rumah biasa. Iya. Kita lihat lagi yang berikutnya. Oke, selanjutnya. Nah, kalau ini biasanya sih untuk para admin kali ya. Di atau filing ya, supaya dia bisa lihat hijauan di depan. Biar bisa melihat suasana. Sebenarnya kalau sedang pusing mungkin bisa berantakin nasi Bu. Iya. Tapi jangan loncat paling. Oke, sekarang ke ruangan selanjutnya ya. Oke. Kita lihat ruangan berikutnya. Nah, Ini ruangan apa Bu? ini sama ruangan pegawai juga ya. Terserah bebas mau dipakai ruangan apa. Mau dipakai ruangan kamar juga boleh. Siapa tahu ada pegawainya yang mau tidur, bisa dipakai dua kamar. Tapi kan waktu dia sih kayak gini, kamarnya asik banget. Ini boleh di kos-kosin nggak sih? Bisa, Bisa ya? kalau laku. Jadi sebetulnya untuk bagian lantai 2 ini hanya untuk mes ya sebetulnya. Bisa mes, bisa untuk juga kantor juga bisa sih sebenarnya. Kalau beberapa orang kan mungkin membutuhkan kantor yang lebih besar, kayak misal karena dia campur marketing dan adminnya. Jadi marketing biasanya di bawah, makanya dia ada punya ruangan samping yang gede banget itu kan. Nah, atau juga si ruangan ini ditaruh di atas kayak gini. Jadi berbeda-beda gitu kan ditaruhnya. Oke. Nah, ini tadi kita udah lihat sebagian besar ruangan terutama lantai 2 yang mesnya ini, dan amazing banget ya, yang namanya gudang ternyata nggak identik dengan yang namanya kotor, dekil ya, atau cuma terdiri dari tumpukan barang nggak. Nah, Ya. mungkin masih penasaran mau lihat lagi sisi yang lain dari lantai ini, yuk kita ikut lagi. Ini Selanjutnya, tadi di lantai 1 ada pantry. Di sini juga ada pantry lagi, Fani. dua pantry atas bawah berarti. Iya, karena kalau yang di bawah buat yang di bawah ya kan, yang di atas dan malas kan sekolah bawah ya. Betul. Jadi kita bikinin lah pantry lagi bukan kita, owner maksudnya. Owner dibikinin lagi pantry-nya. Dan ini kamar mandi untuk di lantai 2. Bisa mandi pakai shower. Wah, ini sih udah ada di Kayak di hotel sebetulnya. amazing banget ini. Kok gudang bisa sih dibangun kayak gini? Ini sebetulnya kawasan Bispark ini dulunya idenya dari siapa sih sebetulnya? Kalau kawasannya sendiri sebenarnya dari developer ya, dari Ciputra. Developer sendiri mungkin berpikirnya di Bandung itu tidak ada yang namanya kawasan pergudangan yang indah. Indah dalam tanda kutip, bagus, rapi, elegan gitu ya. Nah, alhasil mereka bikin sejujurnya awalnya ini juga mau perumahan awalnya. Awalnya mau dibikin perumahan. Tapi karena balik lagi melihat mungkin dari pihak Ciputra keliling Bandung tidak ada kawasan pergudangan yang tadi saya bilang indah dan bagus dan elegan. Jadi dia bikinlah akhirnya menjadi gudang gitu. Nah, gudangnya tapi bukan
gudang ICS ya tentunya, Ya. makanya jadinya kawasan seperti ini. Dan sampai sekarang ini masih bertahan kawasan. Masih bagus. Walaupun banyak kompetitor yang mau coba ikutan, tapi menurut saya sih masih jauh ya. Masih konsepnya masih kurang. Betul. maksimal Satu, ya? ini kan masih Kota Madia. Oh, masuk kota dia. Bukan kabupaten loh, banyak kan Oh, gudang oke. tuh kabupaten ya, Iya, rata-rata iya, ya betul. setahu saya. Betul. Ini masih Kota Madia Bandung. Masih kota dia. Dan satu lagi kelebihannya, tolnya dari Tol Kopo ke sini tuh hanya 500 meter. 500 meter dari Deket banget. gerbang tol Kopo. Itu merupakan akses yang sangat jarang sekali Betul. bisa kita temuin di kawasan pergudangan. Betul sekali, karena jarang banget. Yang udah-udah setahu saya gudang tuh jauh-jauh. Jadi misalkan dari keluar Tol Kopo bisa lebih dari 5 kilo gitu kan. Makanya kenapa waktu awal penjualan Bispak ini sangat kencang sekali. Oke. Termasuk harganya ya, dan sampai sekarang bertahan. Harganya tetap Betul. Saya memang dengar di luar katanya kawasan gudang Bispak mah mahal harganya. Nah, mungkin buat Anda yang melihat review ini penasaran kenapa sih harganya mahal? Sebetulnya bukan mahal, tapi tentu akan sebanding dengan yang akan Anda dapatkan. Kurang lebih seperti apa, Bu? Jadi karena memang karena di sini kan ada estate manajemen. Estate manajemen. Estate manajemen ini fungsinya buat apa? Kalau misalkan kayak jalanan rusak atau terjadi pencurian atau ada keluhan-keluhan dari pihak tenan, itu kan bisa langsung komplain ke estate manajemennya. Oke. Dan memang di sini juga ada yang namanya iuran bulanan, Iuran. IPLK kita sebut ya. IPLK, ya, betul. Iuran keamanan dan kebersihannya. Dan hanya bayar itu aja. Hanya itu aja. Itu saja, tidak ada yang namanya pungli, Pungli tidak ya? ada yang namanya kuli bongkar. Kuli bongkar. Itu bebas kuli bongkar. Biasa di gudang lain begitu ada barang datang itu para kuli langsung datang ngegerombolin gitu ya. Betul, Mau betul. dibongkar sama kita riweuh bahasa Sundanya mah. Karena saya tuh pernah melihat juga ada satu case di mana seseorang ingin membongkar atau menurunkan barang dari truk, kemudian datanglah berbagai macam Betul. orang yang menawarkan jasa yang harganya di luar rasional. Tapi di sini itu Kalau bebas. di sini nggak ada sama Tidak sekali ada boleh sama sekali. bongkar, tetapi apabila tenan membutuhkan, estate manajemennya memang bisa bantu. Menyediakan ya. Bukan menyediakan sih, hanya bisa membantu. Jadi ada beberapa kan di kawasan ini juga kan kita bertetangga istilahnya. Ya kita juga membantu lah para tetangga-tetangga tersebut yang memang ya butuh pekerjaan. Nah nanti bisa dihubungi ke lewat estate manajemennya Oke. sendiri. Gitu. Jadi itulah salah satu jawaban kenapa kawasan pergudangan ini memiliki harga yang berbeda dengan kawasan yang lain. Tentunya kita lihat lagi Oke, gudang yang belum mari kita lihat. lihat gudangnya langsung ya. Sekarang Silakan. udah office-nya. Oke. Mari kita ke gudang yuk. Oke. Gudang. Nah, Bayar berapa? ya. Nggak perlu ekonomi. Nah, di gudang ini ada 2 lantai. Dibikinin mezanin ya sama owner. Karena memang waktu itu owner pikir kalau misalkan keadaannya belum ada banyak yang nggak pakai karena tinggi gudang ini 7 meter. Tingginya 7 meter. Oke. Nah, biasanya orang bikin mezanin hanya ini naiknya ke sini. Naik dari sini. Ya, terus langsung naik ke atas kan. Nah, Cuma ini- kalau barang kan capek. Jadi owner bikinin yang namanya lift barang. Oh, ini ternyata lift barang. Dari tadi saya ngeliat ini apa sih kotak-kotak gantung gini ya? Ternyata Ini lift barang. Oke. Lift bukan pintu kemana saja ya, tapi Bu, saya nggak ingat. Bu. Jangan membahas tentang sosok satu itu. Bu. ini lift barang dan ini masih bisa dipakai. Terakhir dipakai juga masih bisa berfungsi maksudnya ya. Nah, ini luasannya saya bilang 720 meter. 720 Jadi, ya? 720. Terus nanti kita naik ke atas. Kita naik ke atas sekarang ya. Oke, ini mezaninnya. Kalau nyari yang kuat sih, ini kurang ya mezaninnya karena terbuat dari si triplek. Bukan buat barang yang berat sekali sih menurut saya ya. Itu. Nah, tadi kita udah dari sana kan, Pari ada ruangan Ya, betul. Yang kepala cabang itu ya. Ya. Tadi kita ngelihat, sekarang kita dilihatin ya. Iya, betul sekali. Oke. Itu luasannya ya sama ya berarti 720. Ini ngomong-ngomong
Gede banget nih gudangnya. Iya ya, bisa kita Sampai- main futsal. Udah nggak perlu olahraga, ini showing gudang ini aja cukup menguras energi. Iya, tapi ya. kayak nggak terbukti dengan badan saya ya Pak. Oke. Kita kayaknya nggak usah bahas masalah badannya, nggak enak soalnya ya. Ini mungkin tadi yang harus tanyain, ini kan ada lift barang. Ya, Terus dengan kawasan unit yang sebesar ini, tentu kan butuh listrik ya nggak? Betul. Ini listriknya berapa watt? ini listriknya 13.200. 13.200. Ya, Dan itu cukup ya untuk cukup untuk si lift, komputer dan komputer hanya paling berapa sih, nggak banyak ya. Udah cukup sih segitu. Oke. Oh, saya lupa kasih tahu Pak Ari, ini sertifikatnya HGB ya. HGB. Tapi jangan dibilang HGB langsung lemes. Betul. Nggak masalah, karena apa? Ini kan komersial. Kalau komersial otomatis ya status kepemilikan itu tidak bisa milik memang. Betul. Pasti HGB. Awalnya sih pasti SHM. Jadi asal si tanah tersebut ini asal muasalnya adalah SHM. Baru anggap kerjasama dengan Ciputra, PT. berarti kan dibeli PT menjadi HGB. Oke. Biasanya dari HGB ini kan kalau perumahan bisa jadi tingkatkan menjadi SHM SHM lagi. karena perumahan. Perumahan. Nah, ya. kalau ini fungsinya ditanyakan buat apa? Komersial, pergudangan. Semua di sini IMB-nya adalah gudang. Kecuali yang di depan, kalau Pari tadi pas di depan ada Ya. 4 ruko berjejer. Nah, itu ruko. Oh, Tapi itu ruko. begitu masuk gate dari awal sampai belakang itu semua gudang. Betul. Jadi kalau ada beberapa orang yang mengatakan bahwa oh di depan mah ruko, di belakang baru gudang. Bukan. Tapi semuanya gudang kawasannya. Semuanya gudang ya. IMB-nya semuanya juga gudang. Oke, untuk IMB di sini sudah IMB-nya gudang. Jadi peruntukannya memang khusus untuk gudang dan juga untuk sertifikasi HGB tadi sudah jelasin sama Bu Febri. Nggak perlu khawatir. Kenapa HGB? Karena memang dikelola atau dibeli oleh PT dulunya Ciputra. Ya. Oke, dan Dan fungsinya komersial itu sih. fungsinya komersial. Jadi betul. tidak bisa untuk jadi SHM, Betul. dinaikkan menjadi SHM. Tapi meskipun demikian, tidak bisa menjadi SHM nanti untuk perpanjangan HGB itu berapa tahun sekali? Jadi untuk yang pertama kan dikasih 30 tahun. 30 tahun. Setahu saya ini sertifikat sampai 2041 HGB-nya. 2041. Nah, Oke. nanti 20 tahun kemudian ditambah lagi tuh. Setelah 30 tambah lagi 20, tambah lagi 20. Berarti Gitu. lumayan masih panjang ya? Masih Ke panjang 2041. sekali. Nah ini kalau untuk misalnya pembeli kan nggak semuanya cash nih. Iya. Ada pembeli yang ingin melakukan pembelian unit melalui kredit Betul, kepemilikan bisa. gudang. Itu dengan bank mana saja ini yang bisa memproses? Untuk bank yang kerja sama dengan GM ya tentunya ya. Betul. OCBC sebetulnya bisa. Oh, bisa. Tapi beda dengan KPR ya. Betul. Kalau Perbedaannya KPR, apa? ya kalau KPR dari segi bunga pun udah beda. Oke. Jadi kalau pergudangan ini kan lebih masuknya untuk bisnis ya. Jadi dia sebutnya adalah kredit investasi atau KI. Oh KI. Ya, masuknya ke KI itu bunganya memang berbeda. Kalau KPR bisa dibanting-banting 5,8, 7%, 8%. Untuk di gudang itu minimal biasanya sih 10%. Minimal 10%. Ya, bunganya memang tinggi sih, tapi kan karena memang ini bisnis kan untuk kawasan perbisnisan lah ya. Jadi otomatis dia berbeda sekali gitu dengan si KPR. Oke. Nah, tentunya kalau kita berbicara masalah investasi, Bu Febri kan di sini memang sudah dari awal. Ya, Bahkan ketika ini masih lucu-lucunya dulu ya, belum Dari ada baby. dari baby gitu udah di sini. Nah, kira-kira dari sekian mungkin ratusan klien yang sudah pernah digarap di gudang ini, yang mereka investasikan sebetulnya ini kurang lebih sekitar udah 10 tahun ya. Itu harganya sih sebenarnya sudah berkali-kali lipat ya. apalagi? Asetnya susah dicari kalau untuk yang mau dijual, apalagi gudang Yang segede seperti gini. ini. Oke. Karena Kenapa? rata-rata dipakai. Oh. Rata-rata dipakai dan brand-brand besar banyak masuknya di kawasan ini. Jadi untuk investor tuh biasanya mereka awal pertama kali mereka beli dipakai dulu. Setelah beberapa lama dia merasakan kayaknya ini oke ya kawasan, baru dia beli lagi untuk investasi. Oh iya. Dan khususnya memang untuk orang-orang Bandung, biasanya orang Bandung kan wait and see memang ya, tidak seperti orang di luar kota. Kalau di luar kota sih mereka ada yang tutup mata langsung beli 5 gitu ya. Nah tadi saya sih agak sedikit menggarisbawahi mengenai brand. Ya. Katanya di kawasan Bismarck ini banyak banget brand-brand ternama yang berinvestasi di gudang baik sewa ataupun mereka membeli gudang di sini. Ada bocoran Bu kurang lebih kira-kira brand apa sih yang ada di gudang ini? Yang paling gede lah ya PHD. PHD. PHD itu ada di sini. Terus ada mungkin tahu Vina yang Vina. Vina minyak goreng. Minyak goreng, oke. Apa kerupuk ya. Itu juga ada di sini. Terus ada juga ya
kimia juga ada. Terus sama yang namanya Kita lihat spare part juga Dakota Cargo juga Cargo ada. ya? Ada. Cargo juga Dakota ada masuk. Oke. Itu rata-rata mereka bukan sewa sih sebenarnya, Oh, udah beli? beli, Oh iya iya. dan belinya bukan satu. Termasuk Oke. Bang Jabar ya. Bang Jabar tuh di sini ada 2 unit gudang. Bang juga beli di sini Ya, buat beli apa ya. ini? Itu mereka buat si file-file yang udah nggak untuk kepake arsip. ditaruh di situ, atau Oke. mesin ATM rusak. Bahkan kalau misalkan lagi lelangan, mereka simpannya di gudang sini. Oh gitu. Oke, Gitu. oke. Nah, Itu. tadi kita udah denger ya, brand-brand apa saja sih yang ada di gudang ini. Tentunya kalau brand besar aja mau berinvestasi, mau membeli gudang di sini, Anda juga mungkin akan punya pertimbangan tersendiri ya. Dan satu lagi mungkin Bu, yang saya tanyakan, di gudang ini kan kalau misalnya ada produksi boleh nggak? Nah, untuk produksi di sini memang nggak boleh, Pak. Oh, nggak Ari. boleh produksi. Jadi di sini memang pure-nya sebenarnya adalah gudang. Tapi kalau misalkan saya konveksian, boleh nggak? Nah, nggak. Silakan itu mah, karena tidak ada limbah. Jadi produksinya Tidak ada harus limbah. yang tidak ada limbah, yang bikin orang atau tetangga sekitarnya itu merasa terganggu gitu ya. Saya kasih contoh, waktu itu sempat ada gudang saya tersewa oleh Gipsum. Gipsum tuh kalau dipotong kan biasanya suka jadi debu kemana-mana. Iya. Itu kan membuat protes kiri kanan, dan sejak itu akhirnya Gipsum pun dilarang di sini. Jadi intinya boleh ada produksi tapi asal tidak ada limbah ya. Ya, yang bersih-bersih lah Yang intinya. Jadi bersih-bersih kayak bikin ciki. Betul. Nah, di sini ada nih yang bikin kue. Kue, ciki ada juga. Ada ciki, ada makanan kue. favorit saya itu. Itu cuman, tapi dia cuman kayak bumbunya aja tinggal diadukin gitu. Oh iya. Terus habis iya. itu langsung di packaging. Kan Oke. itu tidak ada limbah sama sekali. Itu Betul. boleh. Terus kalau kayak cuma dimasukin ke oven, terus nanti kan keluar. Iya. Itu kan nggak ada limbah juga. Ya, Oke. orang terbuat dari terigu apa segala macam kan nggak ada limbah. Intinya sih yang nggak ada limbah. Yang tidak ada limbah ya? Ya. Oke. Nah tadi kita udah dengar penjelasan mengenai gudang ini, kawasan ini. Anda kalau menyimak dari awal tentunya banyak banget selling point yang bisa Anda ambil di gudang ini. Tentunya di unit yang saat ini sedang dipasarkan, sebenarnya kita pegang banyak gudang ya Bu di sini ya. Ada banyak sekali. Ada banyak sekali pilihan sebetulnya di yang kita pasarkan di Dispak ini. Hanya untuk di unit yang kita review, ini merupakan salah satu unit terbaik. Betul. Kita pengen tahu nih, dari tadi udah tahu seluk-beluknya, fasilitasnya. Nah, kira-kira nih Harganya ya. harganya di berapa? Kalau Oke. kalau saya nggak akan bilang harga karena yang berkewajiban beliau ya. Untuk Di berapa, Bu, harganya, gudang? jadi ini penawaran, baru penawaran ya. Oke. Penawarannya sih 14 miliar 500 juta rupiah. 14 miliar 500 juta Ya, rupiah. memang kalau lihat angka itu langsung shock ya, kaget gitu, wah di atas 10 M gitu Betul. ya ternyata dengan luasnya. Tapi kalau dilihat dari segi kawasan, segi keamanan, apalagi keamanan di sini kan 24 jam Betul, ya kan. betul. Bahkan di setiap kawasan itu punya CCTV yang dimana letaknya saya juga nggak tahu. Tapi kalau ada pihak tenan bilang, aduh saya kehilangan kehilangan bilang ke Estat, dia akan bisa bukain. Oke, Gitu. oke. Nah, itu 14,5 kalau saya perinci sih sebenarnya tidak mahal. Maksudnya masih reasonable harganya gitu loh. Dengan bentuk gudang seperti ini loh. Sudah ada kantornya 2 lantai, baru ada gudangnya dibikin mezanin lagi di atas gitu kan. Coba kalau bikin sendiri, Kosnya itu tentu pasti akan lebih mahal ya. lebih mahal lagi. Oke. Nah, untuk Anda tentunya yang nggak sabar pengen melihat unit ini lebih lanjut, dapat penjelasan dari kita, Anda bisa menghubungi nomor sang Ratu Bispa Di 0817 214131. dan tentunya kalau Anda juga ingin mendapatkan informasi lebih bisa juga menghubungi dengan Ari JM Property di 08158491 3808. Kita akan review lagi unit-unit terbaik berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Salah. Oh, Salam closing. oke.